selain merugikan sekolah, anak-anak yang tidak tercover dalam jumlah rompel yang sudah jumlah siswa daya tampung yang sudah ditetapkan itu tidak terdaftar di Dapodik. Dan itu sudah ketetapan. Makanya tidak boleh ada lagi main-main bahwa belakangan ada yang tidak lulus mau diselip, dititip apa segala macam. Dalam penetapan rombel dan jumlah siswa di setiap sekolah itu ada sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Jangan percaya orang-orang yang menjanjikan oknum bahwa boleh bisa mengurus. Itu sama sekali tidak ada, karena sistem yang ini yang dibangun ini transparan, semua bisa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV Pare. Di sini podcast show TV Pare. Saya Ahmad Kohawan, bicara pendidikan. Saya bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, S. Parman Agus Mante. Selamat sore, Pak Dewan. Sore. S. Parman Agus Mante itu S apa sih? S-nya itu Satria, bukan Satria Baja Hitam. S. Parman juga bukan pahlawan revolusi. Asik. Sahabat TV Pare, Pak Dewan, kita bicara soal SPMB, sistem penerimaan murid baru. Tapi sebelum itu saya mau sedikit bocoran kinerja sejauh ini, progres Komisi 2 DPRD Kota Parepare gimana nih? Ya, jadi 8 bulan kami setelah dilantik diberi amanah Ketua Komisi 2 bersama teman-teman Komisi 2, kami sudah melahirkan beberapa perda. Salah satunya inisiatif kami itu Ramper yang sudah disahkan itu perda penanggulangan anak jalanan, kemudian gelandangan dan pengemis. Penanggulangan anak jalanan dan pengemis, gelandangan dan pengemis. Itu salah satunya. Terus kami juga sementara ini ingin membahas Ramperda tentang perencanaan penganggaran responsif gender. Itu semangatnya responsif gender, maksudnya ini kelompok-kelompok marginal itu mendapatkan ruang dalam proses perencanaan penganggaran di Kota Parepare. Dianggarkan di APBD? Ini bukan, sementara kita bikin payung hukumnya dalam bentuk perda. Jadi kita sementara bahas. Jadi semangatnya nanti itu ada semacam musrembang untuk kaum difabel, untuk lansia, untuk kelompok miskin ekstrim. Komisi 2 gaspol ya? Iya, jadi semangatnya tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal dalam perencanaan penganggaran. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Insya Allah ini bisa bermanfaat baik buat Kota Parepare. Siap dikawal, Pak Dewan. Kita masuk ke SPMB. Kita tahu regulasi SPMB itu berubah dari Permendikbud nomor 1 2021 ke Permendikdasmen nomor 3 2025. Nah, kira-kira menurut Pak Dewan ini isyaratnya apakah hanya perubahan bentuk, nama, atau memang ada hal serius sehingga harus perubahan regulasi? Gimana Pak? Kami melihat dan membaca Permendikdasmen ini memang semangatnya lebih luar biasa lagi, karena selain proses pendaftaran di SPMB itu sendiri yang dimana harus objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Nah, kita lihat sudah model luring. Jadi sistem pendaftarannya nanti itu luring, tapi tetap mengakomodir yang belum belum mengerti tentang IT atau masih ada kan orang tua yang belum terlalu paham. Perbedaannya yang paling mendasar itu karena sistem pendataan masyarakat
usia yang mau masuk SD, kemudian usia masuk SMP, itu sudah terkoneksi antara data Dukcapil dengan sistem penerima SPMB, sehingga semangatnya semua anak sekolah itu tidak boleh ada yang tertinggal lagi tidak sekolah, tidak ada boleh tidak sekolah, harus masuk semua. Nah, dengan adanya pemetaan ini, pemerintah menyiapkan aplikasi khusus SPMB ini. Jadi memang kami melihat ada beberapa proses, baik dari sosialisasi, pendaftaran, kemudian nanti mungkin pengumuman. Baik, Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan ya semangatnya bisa sampai ke kita, Pak Dewan. Apalagi Pak Wali beberapa saat yang lalu sudah membuat testimoni video untuk mengawal SPMB. Tapi kira-kira bagaimana kita menjamin semangat pemerintah pusat, kemudian sampai ke Pak Wali ini betul-betul diterapkan di sekolah, karena kita tahu budaya kita, mentalitas kita, quote and quote, masih rentan adanya unsur KKN, ada nepotisme lah, seperti itu. Nggak berani saya bilang. Terima kasih Pak Dewan sudah menegaskan. Jadi untuk sistem yang dibuat, kami telah mengadakan pengawasan. Memang di dalam sistem itu kita sudah melihat simulasi yang ada. Nah, sistem ini betul-betul semangat di pasal 3 dalam Permendiknas nomor 3 2025 itu, di mana salah satunya transparan, akuntabel. Transparannya itu masyarakat boleh melihat yang mana, di mana dia mendaftar, di mana dia menjatuhkan jalur pilihannya, semua terranking. Jadi tidak boleh ada orang yang ranking 100 tiba-tiba nyelonong masuk di aplikasi itu. Di aplikasi itu semua terlihat, semua masyarakat boleh melihat. Jadi ada sistem scoring, passing grade yang sudah ditentukan oleh dinas. Di dalamnya itu ada scoring nilai rapor, kemudian khusus SMP ya, nilai rapor, khusus prestasi ini di SMP itu nilai rapor, ranking di sekolah selama 5 semester, kemudian prestasi, kalau ada prestasi yang akademik maupun non-akademik, olahraga, tapi prestasi itu dibatasi hanya juara 1, 2, 3 tingkat internasional sampai daerah. Dan yang melaksanakan juga itu tentu dipilih, tidak asal upload bahwa dapat nilai kan, harus minimal dia punya lomba itu lomba yang berjenjang. Contoh olahraga yang berjenjang itu kan FL2SN, benar, O2SN, benar, Olimpiade kan, itu punya nilai tersendiri. Itu menjadi nilai tambahan ketika anak-anak kita yang mendaftar di tingkat SMP itu berpeluang besar masuk karena dia punya prestasi. Tapi gimana mengawal itu, Pak Dewan, di sekolah favorit? Kan kita tahu di Parepare itu keluhan kita setiap tahun adalah masyarakat berbondong-bondong memilih 1-2 sekolah yang menurutnya favorit, dan itu sementara kita tahu bahwa daya tampung sekolah itu sudah terbatas. Nah, bagaimana menyiasati itu, pada maksudnya menanggulangi itu? Jadi kami melihat dalam penetapan rombel dan jumlah siswa di setiap sekolah itu ada sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Contoh kalau untuk SD itu satu rombel hanya bisa dipenuhi 28 siswa. Betul. Maksimal? Minimal. Jadi dia ambil minimal. Harusnya kan boleh 32 ya. SMP itu dia ambil dari 28 ke 32, dia ambil angka maksimal 35. Nah, ini sekolah favorit kami melihat ada beberapa sekolah favorit itu memang membuka banyak rombel. Contoh di SMP 2 itu ada 10 rombel. Yang sebelumnya kan cuma 9 rombel. Nah, ini sudah 10 rombel.
dikalikan 32, berarti ada kurang lebih 320 daya tampungnya sekian lah daya ya. tampung. Nah itu juga harus didaftar di kementerian. Jadi tidak boleh ada lagi penambahan setelah ada penetapan ini. Betul. Begitu juga di SMP 10 kalau tidak salah lebih kecil lah, 8 atau berapa. Setahu saya bisa merah dapodiknya Pak Dewan kalau dia melewati daya tampung itu. Ya, kapan merugikan dia sekolahnya juga. Selain merugikan sekolah, anak-anak yang tidak tercover dalam jumlah rompel yang sudah ditetapkan, jumlah siswa daya tampung yang sudah ditetapkan itu tidak terdaftar di Dapodik. Wow. Dan itu sudah ketetapan. Makanya tidak boleh ada lagi main-main bahwa belakangan ada yang tidak lulus mau diselip. Ya, betul. Dititip apa segala macam. Terkecuali begini, sekolah itu tidak terpenuhi. Contoh 100 yang ingin diterima, daya tampung ternyata pendaftar hanya 80. Nah, ini boleh ditarik dari sekolah lain. Yang diutamakan itu domisili. Yang diutamakan domisili karena kita mengenalkan perbedaannya antara yang peraturan yang lama, dulu kan sistem zonasi, sekarang domisili. Betul Pak Dewan. Pak Dewan, soal ini ada teman-teman sekolah swasta ini Pak Dewan, banyak mengeluh soal tidak tercovernya sekolah swasta di aplikasi kita di Parepare. Ya, gimana tuh Pak Dewan? Ya, kami juga mendengar laporan ini. Mungkin ke depannya semangat SPMB ini bisa diseragamkan. Cuma kan perbedaan swasta ini kan boleh menentukan kapan dia melakukan. Rata-rata justru sekolah-sekolah swasta ini running duluan sebelum SPMB kita dimulai. Betul. Dan ini angkanya tidak sedikit. Betul. Kalau di Parepare itu kita lihat data yang anak sekolah yang tamat SD ke SMP itu kurang lebih 2.700. Itu ada data di dalam pemetaan sekota Parepare. Nah, luar biasanya ini hampir kurang lebih 500 lebih itu justru banyak peminatnya ke sekolah swasta. Betul. Tidak sedikit. Yang mengeluh ini pada sekolah Muhammadiyah. Itu juga. Nah, cuma itu lagi tadi kadang-kadang Muhammadiyah ini mungkin kurang audiensi apa gitu pada kurang tersosialisasi aja kali ya. Jadi kita tidak boleh bahwa bilang sekolah ini tertinggal, tidak. Sebenarnya mereka boleh sama-sama mendaftar. Kan nanti pemilihannya gampang. Begitu ada anak-anak yang tidak terakomodir di dalam setiap sekolah yang sudah ditentukan, itu bisa dialihkan ke sana. Apa perlu buat posko pemantauan langsung Pak Dewan, Komisi 2? Untuk saat ini tetap kami melakukan pengawasan. Beberapa hari yang lalu kan kami sudah bahkan kunjungan. Udah pernah turun? Ya, sudah pernah kunjungan. Saya pikirnya Dewan Pendidikan yang kemarin turun Pak Dewan di SMP 2. Kami kunjungi ada beberapa sekolah favorit. Salah satunya SMP 2, SMP 1, SMP 10, SD 3, SD 5. Yang katanya pendaftarannya membludak. Betul. Kami melihat justru yang membludak itu SMP 1. SMP 1 dan SMP 2 juga, SMP 2. Mana lebih banyak kayaknya SMP 10. Saya lupa di sistem. Spill temuannya Pak Dewan. Ya, ada beberapa catatan lah, bukan temuan. Catatan. Karena kalau temuan kan seolah-olah ini salah. Dalam pandangan Komisi 2 itu kita menanyakan berapa jumlah yang apakah sudah berkesesuaian dengan jumlah rombel dengan jumlah peserta didik yang mau diterima daya tampung. Itu harus sesuai. Itu yang kita catat. Kemudian kami melihat juga dari sisi
kepastian hukumnya. Apakah SPMB ini sudah terpenuhi secara regulasi? Kami tanyakan SK-nya. Sudah ada tidak SK di setiap, jangan sampai luput. Ya, Biasanya kan SK menyusul, ada juga keluhan. SK panitia di sekolah itu ya. Ternyata kami melihat itu sudah ada. Kemudian tanggal yang sudah ditetapkan seragam. Kemudian papan sosialisasi, baik di media sosial, ada kan di beberapa sekolah unggulan itu punya akun sosial media. Secara manual juga di sekolahnya ada terpajang. Ada juga yang tidak terpajang, tapi kebanyakan terpajang. Terus ini yang menjadi keluhan antara masyarakat kita dengan sekolah itu masih mengeluhkan sistem domisili. Ini kan pemetaannya ya kita serahkan ke pemerintah sebagai tim eksekutor. Cuma kan ada yang menganggap, saya beri contoh begini. Anak didik yang mau mendaftar di SMP 10 itu tinggalnya di dekat pelabuhan. Kan dekat tuh, Kelurahan Maluseltasi. Terus ada juga anak didik tinggal di sekitar Kubur Datu Solo Lipu, mau daftar di SMP 10. Sama-sama dekat. Nah, di dalam sistem itu kalau dia mau daftar sonasi, anak-anak didik yang ada di Maluseltasi ini hanya bisa memenuhi sonahnya atau domisilinya di SMP 1. Dia tidak bisa lari ke domisili. Kalau dia mau masuk di SMP 1 berarti dia harus jalur prestasi. Padahal sama-sama dekat. Kan ini haknya yang sama juga kan. Begitu juga ini adik yang ada di dekat Kubur Datu. Harusnya dia bisa daftar domisili di sini. Tapi karena di pemetaan jalur domisili di sistem itu tidak ada kelurahannya. Jadi dia harus domisili ke SMP 10. Ya, ini kekurangannya karena dia tidak melihat sonasi atau radius jarak. Tapi domisili. Domisili. Perbedaannya juga antara peraturan yang lama dengan yang baru ini. Dulu itu hanya menyebut kelurahan saja. Nah, sekarang ini lebih detail sampai RT RW. Ada bahkan temuan kita di SMP 2 itu ada satu RW yang dekat dari SMP 2 itu luput dicantumkan di dalam sistem. Dia diarahkan ke SMP 12. Padahal lokasinya itu dekat dari SMP 2. Terus gimana tuh? RW 11 Kelurahan Watang Soreang. Terus perkembangan... Nah, kita langsung panggil Dinas Pendidikan, melaporkan, langsung RDP kan. Akhirnya hal-hal yang seperti ini diperbaiki. Udah clear ya? Alhamdulillah sudah clear. Ini kan biasanya itu pembentukan RW itu tidak berurut. Mungkin dalam pembacaannya ini, dari sini mungkin RW 7 ke atas itu mungkin semakin jauh. Ternyata pembentukan RW baru itu justru mendekati daripada titik sekolah yang dimaksud. Kencang sekali Pak Dewan ya. Terakhir Pak Dewan soal catatan nih. Catatan terakhir buat pemerintah daerah kita, buat masyarakat kita, orang tua yang sedang mengikuti seleksi SPMB. Ada catatan yang cukup menarik. Ini baik dari kami maupun dari masyarakat, dan itu muncul setelah kami kunjungan. Ada beberapa orang tua mengharapkan anaknya itu boleh di salah satu jalur tambahan, yaitu jalur tahfiz. Nah, ini langkah positif sebenarnya karena itu bisa, SMA itu sudah melakukan, tingkat SMA itu sudah melakukan. Nah, kalau melihat di sistem penerimaan ini belum mengakomodir karena hanya menyadur daripada permen yang ada. Nah, ini kan bagian dari local wisdom. Kita punya regulasinya Pak Dewan soal itu? Alhamdulillah ada regulasi, ada Perda berapa tahun 2015 itu? Wih, lama juga 2015 ya? Sudah lumayan lama. Waktu masih anggota DPR dulu. Menarik. Ya, Perda nomor 10 tahun 2015 tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Kelebihannya ya ini yang bisa kita berlakukan di dalam sistem penerimaan SPMB.
Saya kira harus didorong berarti ya, itu Pak Dewan. penting karena jangan saja di tingkat sekolah, kan di jenjang pendidikan akademi saja ini banyak ya, iya, betul. yang apa namanya itu memberi ruang ya, anak-anak kita, adik-adik kita ya, yang tahfiz, betul Pak Dewan. Terus yang buat ini masyarakat supaya mereka tidak terjebak misalnya soal sekolah favorit dan seterusnya, ada pesan catatan terakhir Pak Dewan? Kalau saya berpesan kepada seluruh masyarakat, yang pertama ini paling penting, jangan percaya orang-orang yang menjanjikan oknum bahwa boleh bisa mengurus. Itu sama sekali tidak ada, karena sistem yang ini yang dibangun ini transparan, semua bisa melihat. Jadi tinggal buka aplikasi spmb.pareparekota.go.id. Jadi kita bisa lihat di situ scoringnya apanya. Nah, kalau ada yang merasa contoh misalkan saya punya prestasi nih, ternyata lupa diupload, itu masih memungkinkan sepanjang pendaftaran ini belum ditutup. Kan ada juga anak-anak mungkin belum melapor ke sekolahnya kan di tingkat SD, bilang saya pernah juara nih. Nah ini bisa karena ini juga menunjang nilai tambahan untuk masuk di prestasi. Kedua, kepada orang tua, yakin dan percaya kita selalu ingin ada perbaikan. Jadi sistem penerimaan ini betul-betul objektif. Jadi semangat wali kota yang sudah dikeluarkan sesuai dengan Permendikdasmen itu harus dijalankan betul-betul. Harus akuntabel, harus transparan. Tidak boleh ada lagi titip-titipan, karena kuota sudah ditentukan. Jadi kalau ada yang mau mendaftar belakangan mau tambah kelas, ada yang oknum kepala sekolah nakal, yang rugi itu siswa dan sekolahnya, karena nanti tidak terdaftar di data Dapodik. Dia tidak bisa dapat NISN. Ya, betul. NISN karena melebihi daripada jumlah kuota. Betul. Saya juga peringatkan kepada sekolah, jangan coba nakal-nakal menambah. Belakangan ini seperti tadi ada yang sedikit nakal, mau menambah jumlah daripada yang melebihi daya tampung yang sudah ditentukan. Nah itu kami survei semua, kami melihat terjun langsung, berapa jumlah, ataukah nanti misalkan sudah ditetapkan 28 mau kasih jadi 32, berarti ada sekitar 4 orang yang mau disisip, tidak boleh lagi. Itu kasihan nanti siswanya tidak dapat NISN. Seperti itu mungkin. Makasih banyak Pak Dewan atas waktunya. Saya tahu persis sama-sama, Pak Dewan sibuk sekali, tapi masih menyempatkan duduk ngopi bersama kita di podcast show kanal YouTube TV Pare. Senang sekali. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan pertemuan terakhir. Ya, insya Allah. Sahabat podcast show TV Pare, terima kasih sudah bersama dengan kami beberapa saat. Sampai ketemu di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.